sudah masuk, itu artinya saya sudah ceramah 1 jam. Tadi saya mulai jam 8, sekarang pas jam 9, 60 menit. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Apa hukumnya non-muslim berpenampilan muslim? Tidak polisi pakai baju polisi, apa namanya? Polisi palsu. Tidak tentara pakai baju tentara, apa namanya? Tentara palsu. Tidak anggota dewan pakai seragam anggota dewan, apa namanya? Anggota dewan palsu. Tidak Islam, tak bersunat, pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, apa namanya? Palsu, hoax. Kenapa pakai baju itu? Kenapa pakai baju seragam Islam? Kalau tak ada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Kenapa tiba-tiba sarangnya rendah? Karena ada padi di bawah. Sekarang sedang musim padi, semua turun ke bawah. Paham cerita saya? Pileg, legislatif, semua yang mencalon mau meraih suara umat Islam, masuk ke masjid pakai baju koko, pakai sorban untuk mengambil. Maka gunakan telinga, dengar baik-baik. Siapa ini orang? Tengok pakai mata baik-baik. Siapa dia? Dengar, tengok, tanya hati. Solat istikharah. Jangan hanya karena masuk ke masjid kita membagi duit langsung kita pilih. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bahkan mengucapkan kalimat salam, insya Allah, alhamdulillah. Apakah ini bagian dari toleransi beragama? Banyak orang sekarang tidak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Ini bukan toleransi, ini penipuan, ini pembohongan. Ini dilakukan hanya untuk pencitraan, untuk mengecoh umat Islam. Maka umat Islam mesti cerdas. Siapa orangnya? Apa agamanya? Masalah bertetangga dengan non-muslim, silakan. Masalah anaknya menikah kita diundang, silakan datang. Masalah acara-acara kekeluargaan, silakan. Tapi kalau sudah masalah memilih anggota legislatif, kalau sudah masalah agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Apakah laki-laki pemimpin bagi perempuan? Ya, laki-laki menikah dengan perempuan. Sekarang lagi tren laki-laki menikah dengan laki-laki. Namanya LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, Arab. Ada LGBT yang halal, ada LGBT yang halal, LGBT halal, laki gemuk, bini tipis. Kalau ada kebetulan sama, jangan tersinggung. Bagaimana kalau dalam mencari nafkah lebih besar gaji istri atau suami tak bekerja? Apakah gugur dia sebagai pemimpin? Dia tetap pemimpin. Bang, aku tahu kau pengangguran, aku yang mencari nafkah, gajiku lebih banyak, tapi kau kepala rumah tangga. Bang, ini sepatu kubelikan supaya kau berwibawa, ini kubelikan kau baju rapi supaya kau berwibawa. Nanti kalau kita undangan kau tetap yang menggandeng aku, kau tetap kepala rumah tangga. Bang, tapi kalau kau macam-macam, bagaimana Islam memandang paham PKI? PKI tidak bisa diterima. PKI tidak bisa diterima karena PKI bertentangan dengan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masih belum kering di mata kita. Apa kata PKI? Darah itu merah, jenderal. DI Panjaitan, Kristen, dibunuh mereka karena mereka anti agama. PKI. Katanya PKI ada yang boleh, Pak Ustadz? Boleh. Apa itu? Pendek, kecil, hitam. Ketawa ibu. Apakah berita tentang bangkitnya PKI di rezim ini betul adanya atau hanya hoax? Bagaimana kita? Saya tak tahu. Soalnya sekarang payah membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Tapi yang jelas kita waspada. PKI, anak-anak PKI lebih 200 orang sudah jadi anggota DPR, anggota legislatif se-Indonesia. Berkumpul anak-anak PKI. Oleh sebab itu maka bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim, yang beriman, yang bertakwa mencalonkan diri, kita mesti memilih mereka. Jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih. Ingat, PKI memilih, pecandu narkoba memilih, kafir memilih, sekuler memilih.
Kalau orang Islam tidak memilih, maka akan naik perampok, akan naik pecandu narkoba. Baru saja tertangkap bandar narkoba bisa jadi DPR. Kenapa? Karena dipilih oleh orang yang tidak mengerti. Maka jangan sampai umat Islam terjerumus dalam romang yang sama dua kali. Allahu Akbar. Apakah betul Islam Nusantara telah diresmikan oleh pemerintah dan didukung oleh MUI pusat? Bagaimana kita bersikap dengan adanya peresmian Islam Nusantara? Yang ada adalah Islam di Nusantara. Begitu kata Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan ketua Nahdlatul Ulama almarhum. Begitu kata Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, mantan imam besar Istiqlal. Yang betul Islam di Nusantara. Tidak ada beda dengan Islam di Timur Tengah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Tidak ada beda. Kita semuanya sama. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pak Ustadz, kami adalah petugas UPZ, Unit Pengumpul Zakat, Desa Karya Indah. Kami bagaimana menyampaikan supaya masyarakat dapat menyalurkan zakat malnya melalui UPZ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendapat gaji 1 bulan 3,6, ingat 3.600.000, bukan cuma gaji. Kumpulkan semua pendapatan, uang gaji, uang tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, SPPD, gaji 13, keluar kota, gabungkan semua, uang panen, uang brondol, uang karet, uang gota, uang keamanan. Kalau lebih dari 3.600.000 sudah kena zakat 2,5%. Yang berpendapatan 1 bulan 4 juta, 2,5%. Cara mudah ngitungnya, setiap sejuta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Jadi kalau 4 juta 100.000, kalau 5 juta 125.000, kalau 10 juta 250.000, maka bayarkan ke UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Nanti UPZ akan menyerahkan ke Basnas Kampar. Basnas Kampar akan menyalurkan. Jangan lupa, wakaf Kampar terbaik di Indonesia. Ada studi banding, saya pernah datang, orang dari Jawa studi banding ke Basnas, ke wakaf Kampar. Bagaimana hukum memotong hewan kurban 2 kali potong baru mati? Yang putus itu 2 urat. Yang pertama urat nafas, yang kedua urat makan. Kalau urat makannya putus, urat nafas tak putus, begitu tali dibuka dia tegak balik. Oleh sebab itu maka nanti dibuatkan pelatihan memotong kurban. Kalau kemarin ada kegagalan memotong, buat pelatihan. Maka kalau sudah dipotong, dilepas talinya, tegak dia balik, hidup balik. Ada orang mengatakan mati, mata harap memakan dagingnya karena dipotong 2 kali. Itu maksudnya supaya yang memotong itu berhati-hati, belajar ilmu memotong. Ada orang ilmunya ada tapi tak berani, asal menengok darah dia berkunang-kunang, sapi tak mati dia pingsan. Ada pula berani tapi tak punya ilmu, tenaga saja yang kuat, tapi tiba-tiba tidak putus. Jadi kalau sudah tidak putus, dibuka talinya, sapi tegak balik, hidup balik, tumbangkan lagi, potong lagi, dagingnya tetap halal. Itu maknanya tarhib. Orang ditakut-takuti supaya berhati-hati, jangan sampai terpotong 2 kali, supaya putus 2 urat itu. Andai terjadi, dia potong lagi sampai mati, jangan dibiarkan lepas. Waktu sholat sunat fajar itu kapan Pak Ustadz? Setelah azan subuh sampai iqamat. Sholat sunat fajar sama dengan qabliyah subuh. Usollinya 2. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan, atau usolli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Seandainya bangunnya jam 6:15 habis subuh, apakah langsung sholat subuh? Tidak. Seandainya bangunnya jam 6, maka tetap qabliyah subuh dulu baru sholat subuh. Kalau bangunnya jam 8, mati aja lah. Bangun kok jam 8, sholat subuh berjamaah di masjid. Ustaz tadi sholat subuh di masjid, ya, masjid dekat rumah saya, Masjid Ibadur Rahman.
jangan sampai tak sholat subuh. Man nama, siapa yang tertidur walam yusolli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya. Siapa yang tak sholat subuh tadi, kencing setan di telinganya. Tertulis di situ, WC setan. Saya seorang mu'allaf, alhamdulillah. Apakah sampai doa saya sebagai anak untuk ibu yang sudah meninggal, sementara ibu saya tidak Islam? Kamu jangan doakan supaya ya Allah masukkan surga orang tuaku. Tidak. Doanya adalah ya Allah kuserahkan orang tua ini kepada engkau. Itu saja. Karena Allah melarang Nabi Ibrahim memintakan ampun pada ayahnya karena tidak beriman. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwallah, ketika sudah jelas baginya bahwa orang tuanya itu musuh Allah, tawarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Allah melarang Ibrahim berdoa. Kalau masih hidup boleh, masih hidup dia doa, ya Allah berikan orang tuaku hidayah, lembutkan hatinya supaya dia bersyahadat masuk Islam. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, kuserahkan dia hambamu kepada engkau ya Allah. Begitu saja. Tidak minta doa ampunkan, masukkan ke surga. Sebentar lagi kita akan pilpres. Kita lihat di TV maupun medsos, pemerintah kita sekarang ini kurang berpihak terhadap umat Islam. Contohnya ada kriminalisasi ulama, terdengar akan dihapuskan pelajaran agama Islam. Adanya salah satu partai tak membutuhkan suara umat Islam. Bagaimana cara kita untuk memilih pilpres 2019? Pertama, gunakan telinga, dengar baik-baik. Yang kedua, dengarkan mata, baca baik-baik. Yang ketiga, jangan tertelan isu. Yang ditelan jangan isu, tertelan jangan isu. Fatabayanu, klarifikasi. Yang keempat, jangan ada black campaign. Yang kelima, jangan termakan money politik, duit. Yang keenam, pilih yang terbaik anak bangsa. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Hari Rabu 17 April 2019. Hari Rabu 17 April. Gunakan suara. Jangan sampai umat Islam golput. Dengar baik-baik, pikir baik-baik, istikharah baik-baik, pilih yang terbaik di antara 6 orang tadi. Ustaz Somad pilih yang mana? Luber, langsung umum, bebas, rahasia. Saya tak boleh bicara di sini. Nanti saya ditangkap Panwaslu dan Bawaslu. Tapi kalau mau ajak saya 4 mata bisa. Ustaz Somad bisa kita bicara 4 mata. Jangankan 4, 3 pun bisa. Mohon maaf Pak Ustaz, setelah ceramah kita berdoa dipimpin oleh Ustaz. Oke, nanti habis ceramah kita berdoa sama-sama. Apa hukumnya akikah dicicil? Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, bisa apa tidak Pak Ustaz? Bisa. Akikah umur 7 hari. Tak ada 7 hari, 14 hari. Tak ada 14 hari, 21. 7, 14, 21. Buka kitab fikih sunnah Said Sabiq. Kalau tidak ada duit 21, tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sekarang baru ada 2,5 juta. Potong hari ini 2,5 juta. Nanti bulan depan baru ada. Potong 1 lagi. Ibu, bapak yang sekarang sudah umur 30, 40, dulu belum akikah, sekarang baru ada duit. Balik dari sini langsung cari kambing. www.kambing.com. Balik dari sini beli kambing, potong kambing, masak. Insya Allah siang nanti saya mampir. Saya sehari ini memang di sini. Sholat Jumat, pengajian nanti jam 2 malam. Habis malam di sekitar Kampar nih, malam nanti baru kami pergi ke Damas Raya, Sumatera Barat. Pagi Senin, pagi Ahad baru kita pengajian di Raudatus Solihin. Jangan lupa pagi Ahad jam 8 dengan Ustadz Felix Siau di Masjid Raudatus Solihin, Jalan Bukit Barisan, Simpang Bukit Barisan, Simpang Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan. Nah, nanti insya Allah. Bapak ibu yang belum akikah, beli kambing akikah. Tapi yang sudah 40, 50 tahun, akikah saja. Jangan minta cukur rambut. Akikah saja. Potong ini untuk akikah, makan bersama. Baca dalil-dalilnya lengkap dalam buku saya 37 masalah populer. Akikah setelah dewasa boleh. Akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Minta ayun pula. Marhab. Awak sangka yang duduk cucu, rupa nenek itu duduk.
Nah, itulah kaji kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Lombok. Tolong saudara kami sedang lemah diuji di Lombok ya Allah. Allahumma qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka. Waj'alna minal munfiqina linusratihim, jadikan kami orang-orang yang bersedekah berinfak untuk menolong mereka. La tada'na zamban illa ghafartah, selesai dari majelis ini pulang dalam keadaan bersih kami dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi hutang piutang kau supaya kami tidak terjebak riba. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis mudahkan jodohnya. Wala raghiban illa anjabatah, yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solihah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit diantara kami angkat penyakitnya, sehatkan dia ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fasha wal riba waz zina, selamatkan anak kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami jamaah yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak silap salah, tak berkenan di hati kata-kata saya menyinggung perasaan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.